itu standar operasional prosedur atau SOP? SOP ini menjadi salah satu pedoman atau landasan untuk setiap kegiatan yang ada di UPI Kampus Cibiru gitu. Untuk SOP sendiri ini merupakan sebuah prosedur sistematis yang berisi tentang cara kerja teknis dari suatu satuan kerja yang akan dilakukan. Nah, biasanya prosedur ini mendeskripsikan sebuah kegiatan, pelaksanaan, dan khususnya keadministrasian yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pengurus BEM UPI Kampus Cibiru. Apa tujuan ditetapkannya SOP? Ini yang pertama, mempermudah pelaksanaan tugas, dan yang kedua ini memberikan gambaran tugas yang spesifik sesuai dengan manajemen kepanitiaan. Yang bakalan kita bahas ini ada pembuatan surat, pembuatan proposal, dan pembuatan LPJ. Yang pertama kita bakalan bahas itu di pembuatan surat. Untuk pihak yang mengeluarkan surat ini ada dua. Apabila kegiatan ini tidak memiliki kepanitiaan secara khusus, maka yang mengeluarkan surat itu adalah sekretaris dari organisasi tersebut yang ditandatangani langsung oleh ketua. Sedangkan jika surat dikeluarkan oleh kepanitiaan atau ada panitianya, maka surat ditandatangani oleh sekretaris kegiatan dan ditandatangani juga oleh ketua pelaksana serta adanya ketua umum itu sebagai mengetahui. Apa saja ketentuan dalam pembuatan surat? Nah, di sini ada beberapa ketentuan dalam pembuatan surat, yaitu ada kriteria amplop, sistematika penulisan, penggunaan kertas, dan komponen-komponen yang ada pada surat tersebut. Yang pertama ini ada amplop. Nah, untuk amplop sendiri ini biasanya mencantumkan logo dan logo kabinet jika dikeluarkan oleh sekretaris kabinet, atau bisa menggunakan logo kegiatan jika dikeluarkan oleh kepanitiaan atau acara yang memiliki kepanitiaan, serta nama kegiatan, alamat, nankop, dan ukuran standar. Untuk amplop sendiri ini biasanya hampir mirip dengan penggunaan kop yang ada pada surat. Hanya saja mungkin nanti di bawahnya itu bakalan ada terkait si penerima surat tersebut. Nah, terus selanjutnya ada sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan ini surat dibuat menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan penggunaan spasi 1,15. Dilanjut ke kertas. Untuk kertas sendiri yang digunakan ialah HPS 80 gram dengan warna putih berukuran A4. Kenapa 80 gram? Karena 80 gram ini dirasa sudah cukup enggak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga, serta dengan penggunaan margin kanan, margin kiri, dan bawah itu sebesar 2,5 cm, sedangkan untuk margin atas sendiri itu hanya 1 cm. Yang gambar ini itu merupakan salah satu penggunaan kop surat. Terus jika ingin amplopnya itu nanti di bawahnya bakal ada informasi terkait dengan si penerima suratnya, seperti kepada yang terhormat, terus si penerima di tempat seperti itu nanti bakal disimpan di pojok kanan. Selanjutnya ada penggunaan kop surat ini. Untuk kop surat sendiri ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang nama, alamat, dan keterangan yang berkaitan dengan instansi badan dari si pengirim surat itu sendiri. Nah, untuk kop surat sendiri itu ada 3 penggunaan, bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu kop surat yang dikeluarkan oleh sekretaris kabinet. Jadi misal kayak undangan yang ditandatangani oleh sekretaris kabinet dan ketua umum itu menggunakan logo kabinet gitu, karena dikeluarkan oleh sekretaris kabinet. Sedangkan untuk penggunaan kepanitiaan itu akan menggunakan logo dari panitia tersebut gitu. Seperti contoh yang kedua itu nanti bakalan ditandatangani oleh sekretaris kegiatan dan ketua pelaksana. Selanjutnya itu yang ketiga adalah kop surat yang tidak memiliki logo kegiatan atau logo kabinet. Jadi biasanya untuk penggunaan kop surat ini itu biasanya di beberapa kegiatan yang memang tidak memiliki logo kegiatan. Nah, hanya saja untuk penggunaan kop surat yang tidak memiliki logo kegiatan seperti ini itu harus mencantumkan tanda tangan dari ketua umum. Jadi nanti yang
pihak yang bertanda tangan di seperti kop surat ini bakalan ada 3, yaitu sekretaris kegiatan, ketua pelaksana, dan ketua umum sebagai yang mengetahui. Selanjutnya ada penomoran dalam surat. Untuk penomoran sendiri itu terbagi ada A garis miring B sampai dengan G. Nah, untuk A sendiri itu adalah nomor urut yang dicantumkan dengan sistem 3 digit. Penggunaannya itu dimulai dari 001 sampai dengan nanti selesai. Nah, untuk penomoran surat ini dilakukan dengan memerhatikan perihal surat per hari. Jadi untuk penomoran sendiri itu akan berganti ketika perihal suratnya berubah dan hari dikeluarkannya pun berubah. Nah, terus selanjutnya ada B. Untuk B sendiri ini adalah jenis surat yang digunakan oleh pengurus. Nah, untuk jenis surat ini adalah perihal seperti misalnya undangan atau surat permohonan dana dan lainnya. Terus selanjutnya ada C. Nah, untuk C sendiri ini adalah pada siapa surat ini akan dikeluarkan gitu, baik mau ke eksternal ataupun internal. Untuk pihak eksternal UPI Kampus Cibiru. Sedangkan untuk B, penggunaan kode B itu ditunjukkan untuk internal UPI Kampus Cibiru, baik personal, UKM, Ormawa, ataupun lembaga intrakampus. Nah, selanjutnya itu ada D. Nah, untuk D adalah pihak yang mengeluarkan surat ditandai dengan kode sebagai berikut. Seperti contohnya itu adalah untuk contoh kegiatan PAN titik nama kegiatan tersebut. Semisal PAN titik Mokaku UPI Kampus Cibiru, seperti itu. Nah, untuk kode yang D ini juga kegiatannya itu bisa disingkat. Terus selanjutnya ada E. Nah, untuk E sendiri itu adalah nama organisasinya. Seperti misal untuk di BEM sendiri itu BEM titik UPI titik Cibiru. Terus selanjutnya ada F. Untuk F ini adalah bulan. Kode bulan ditulis dengan angka Romawi. Terus selanjutnya ada G. G ini merupakan kode tahun saat mengeluarkan surat tersebut. Bisa dilihat ya di contoh. Itu yang bawah itu ada 001 garis miring SPM garis miring A BEM UPI Kampus Cibiru garis miring 3 Romawi dan garis miring 2021. Ini adalah kode surat yang dikeluarkan oleh sekretaris BEM. Terus selanjutnya ada 001 garis miring SPM garis miring A garis miring PAN titik Mokaku garis miring BEM titik UPI titik Cibiru 3 garis miring 2021. Nah, ini adalah contoh surat yang dikeluarkan oleh suatu kepanitiaan. Ada 001 garis miring SPM garis miring A garis miring DSK garis miring BEM UPI Kampus Cibiru garis miring 3 Romawi dan garis miring 2021. Ini adalah kode surat yang dikeluarkan oleh BEM berkaitan dengan salah satu program departemen tanpa kepanitiaan khusus. Jadi di tiap departemen BEM UPI Kampus Cibiru itu biasanya ada kode-kode departemen untuk mereka mengeluarkan surat. Nah, terus selanjutnya ada di bawah nomor surat itu ada lampiran. Nah, jika surat tidak menggunakan lampiran, maka untuk redaksi lampiran ini dihilangkan gitu. Terus kalau memang lampiran ini ada gitu, ini banyaknya lampiran ini dicantumkan menggunakan huruf bukan angka. Jadi semisal satu lampiran 2 satu lembar ataupun satu berkas proposal seperti itu. Terus selanjutnya ada perihal. Nah, untuk perihal sendiri ini disesuaikan dengan jenis surat dan isi surat yang dibuat, atau bisa dilihat itu harus disesuaikan dengan kode perihal surat yang ada di nomor surat gitu. Seperti misal permohonan peminjaman, permohonan dana ataupun permohonan izin kegiatan. Terus selanjutnya ada alamat yang dituju. Nah, penulisan alamat yang dituju dengan kata kepada atau yang terhormat. Nah, kelompok kata yang terhormat itu dapat disingkat menjadi YTH titik. Terus selanjutnya mencantumkan nama lengkap berikut dengan gelar ataupun jabatan. Nah, nama jabatan ini ditulis dengan huruf tebal atau bold, dan di depan nama jabatan atau gelar tidak dicantumkan nama sapaan seperti Bapak Ibu atau saudara. Nah, untuk contohnya ini bisa dilihat ya.
yang terhormat Direktur UPI Kampus di Cibiru di tempat. Nah, untuk mohon maaf ya sebelumnya, penggunaan kata di tempat ini masih salah, harusnya di spasi tempat. Selanjutnya itu ada salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka ini bisa menggunakan redaksi Assalamualaikum atau dengan penggunaan redaksi dengan hormat. Selanjutnya ada isi. Untuk isi sendiri ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Terus dilanjut dengan salam penutup. Nah, untuk salam penutup ini disesuaikan lagi ya dengan redaksinya salam pembuka. Bisa menggunakan Waalaikumsalam ataupun hormat kami. Disesuaikan dengan tadi salam pembukanya menggunakan yang mana. Terus selanjutnya ada titi mangsa. Nah, untuk titi mangsa ini berisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Surat dicantumkan di bagian kanan atas sejajar dengan pencantuman pada nomor surat. Perihal penandatanganan surat. Jika tadi surat itu dikeluarkan oleh suatu panitia kegiatan, maka yang menandatangani itu sekretaris kegiatan dan juga ketua pelaksana. Sedangkan jika surat dikeluarkan oleh BEM UPI Kampus Cibiru, itu maka yang menandatangani itu sekretaris dengan ketua umumnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada stempel atau cap. Nah, fungsi dari stempel atau cap ini adalah bukti validitas atau legalitas dan keabsahan dari surat yang akan dikeluarkan. Nah, untuk penggunaan stempel ini ditandatangani oleh ketua yang jabatannya lebih tinggi dan diletakkan di sebelah kiri tanda tangan. Nah, stempel juga harus disimpan di sekretaris dan tidak boleh disalahgunakan karena ini menyangkut nama organisasi atau kegiatan. Nah, stempel juga bisa dibuat oleh beberapa kepanitiaan yang besar. Selanjutnya ada contoh surat. Bisa dilihat ya di sini ada contoh surat. Yang pertama itu ada kop surat. Di sini penggunaan kop surat itu yang tidak adanya logo kepanitiaan ataupun logo dari kabinet karena waktu itu belum adanya logo kabinet. Jadi penggunaan kop surat itu rata kiri dan hanya menempatkan satu logo. Terus selanjutnya ada nomor surat 004/SUD yang bersifatnya undangan. Terus BEM UPI Kampus Cibiru bulan 2 di tahun 2021 dengan perihal surat itu undangan. Di sini nggak ada lampiran, jadi kalau misalnya surat tersebut tidak ada lampiran, maka untuk lampiran di bawah nomor itu dihilangkan. Terus selanjutnya ada alamat yang dituju, salam pembuka dari segala puji sampai dengan Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan kegiatan sampai dengan tempat itu isi. Terus selanjutnya yang sehubung dengan acara tersebut itu penutup. Selanjutnya ada salam penutup, itu disesuaikan dengan salam pembuka tadi yang di atas. Terus ada titi mangsa Bandung /18 Februari 2021 dan ada tanda tangan stempel. Nah, ini adalah contoh tanda tangan yang dikeluarkan oleh organisasi gitu, ditandatangani oleh sekretaris organisasi dan oleh ketua umum dari organisasi tersebut. Dilanjut ke penyusunan proposal dan cara pengajuannya. Nah, proposal ini dibuat oleh sekretaris kepanitiaan dan berkoordinasi langsung dengan sekretaris organisasinya gitu. Nah, untuk proposal ini dibuat menggunakan kertas HPS 80 gram dan ukuran kertas itu A4. Untuk marginnya sendiri itu atas 3 cm, kiri 4 cm, dan untuk bawah dan kanan itu sama 3 cm. Ini penggunaan marginnya kurang lebih sama dengan karya ilmiah ya. Terus menggunakan Times New Roman dengan line spacing 1,5 dan Times New Roman ukuran 12. Nah, dibuat pada kertas berkop BEM UPI Kampus Cibiru atau penggunaan kop kegiatan dan tidak perlu diberi halaman. Nah, dilanjut lagi. Nah, untuk sistematika pembuatan proposal kegiatan itu yang pertama ada sampul. Nah, untuk halaman sampul itu
itu bebas ya. Hanya saja harus mencangkup nama kegiatan, tema kegiatan, dan logo kegiatan serta logo dari organisasi tersebut. Terus selanjutnya ada latar belakang. Untuk latar belakang ini berisi tentang dasar pemikiran perlunya diadakan kegiatan yang akan diajukan gitu. Terus selanjutnya ada landasan kegiatan. Nah, di bagian landasan kegiatan ini mencantumkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan atau kebijakan, serta pedoman tertulis yang relevan melandasi kegiatan yang akan diselenggarakan. Nah, pedoman landasan ini dimulai dari landasan yang tertinggi terlebih dahulu, seperti misalnya Undang-Undang Dasar, terus dilanjut peraturan menteri, dilanjut peraturan instansi terkait, terus dilanjut ke program kerja instansi atau organisasi yang akan menyelenggarakan kegiatan. Selanjutnya ada nama kegiatan. Di bagian ini disebutkan nama atau judul kegiatan yang akan diselenggarakan. Terus dilanjut dengan tema. Di bagian ini juga dirumuskan tujuan dari kegiatan atau tema kegiatannya seperti apa. Terus ada tujuan kegiatan. Ini mencantumkan tujuan dari kegiatan tersebut. Terus ada sasaran dan atau target kegiatan. Ya, ini berarti disebutkan kepada siapa aja atau target kegiatan yang akan diselenggarakan. Selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk waktu dan tempat ini dijelaskan intensitas waktu kegiatan dan tempat yang akan digunakan. Tempat pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada fasilitas ruangan, lapangan, dan sebagainya. Nah, untuk penggunaan waktu sendiri itu menggunakan S.D. Seperti contoh, pukul 8.00 S.D 12 WIB. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Di deskripsi kegiatan ini menjelaskan gambaran umum kegiatan yang akan diselenggarakan, mencangkup dari sasaran, bentuk, dan rangkaian kegiatan. Terus selanjutnya ada susunan kepanitiaan. Untuk susunan kepanitiaan sendiri itu dilampirkan. Terus ada susunan acara. Susunan acara juga itu terlampir. Nah, untuk susunan kepanitiaan sendiri itu biasanya pelindung untuk tingkat Kamda itu ada Pak Direktur, terus ada pembina, ada penanggung jawab, terus steering committee, dan ada organizing committee. Nah, terus ada rancangan anggaran biaya atau RAB, ini juga terlampir. Nah, dalam menyusun anggaran ini sebaiknya didasarkan kepada rincian kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang akan dipakai, sehingga akan memperlihatkan kebutuhan anggaran ini secara realitas. Nah, untuk rancangan anggaran biaya juga biasanya itu bendahara harus berkoordinasi dengan bendahara kegiatan harus berkoordinasi dengan bendahara dari organisasi terkait gitu. Ada penutup, dilanjut ke titi mangsa proposal. Nah, titi mangsa ini kurang lebih mirip dengan titi mangsa pada surat, tempat, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan kegiatan, dan nama kegiatan yang akan diselenggarakan. Ada lembar pengesahan, terus juga ada lampiran. Nah, untuk susunan lampirannya itu yang pertama, lampiran 1 ada susunan kepanitiaan, lampiran 2 ada susunan acara, lampiran 3 ada rincian pembiayaan atau estimasi anggaran dana kegiatan, serta jika proposal tersebut ini bentuknya kerjasama atau bakal ada media partner dan sponsor, maka dilampirkan di lampiran yang keempat. Seperti itu. Terus dilanjut. Nah, untuk proposal itu dibuat pada kertas yang berkepanitiaan dan ada logo organisasi. Diperbolehkan untuk menggunakan header footer yang dibuat oleh panitia. Nah, untuk logo organisasi itu diletakkan di sebelah kiri dan logo kegiatan itu diletakkan di sebelah kanan. Terus jika tidak ada logo kegiatan, maka hanya menggunakan logo dari organisasi tersebut dan tulisan di kop itu menjadi rata kiri. Terus ada penandatanganan proposal. Nah, untuk proposal itu ditandatangani oleh sekretaris panitia
ketua panitia, dan ketua organisasi serta persetujuan dari pembina kemahasiswaan atau pembina organisasinya dan Direktur UPI Kampus Cibiru jika proposal ini diajukan untuk pihak eksternal. Semisalnya bakal ada sponsor dan lainnya. Terus jika proposal hanya dilakukan di internal UPI, maka penandatanganan itu bisa ditandatangani oleh wakil direktur, tidak usah ke Pak Direktur. Selanjutnya ada pengecapan, stempel atau cap yang digunakan. Itu diletakkan di sebelah kiri dan tanda tangan dari ketua organisasi atau ketua pelaksana kegiatan. Nah, untuk proposal sendiri itu kalau untuk BEM itu minimal ada 3 rangkap. Yang pertama itu untuk arsip dari organisasinya tersebut. Yang kedua itu ada keperluan panitia, dan yang ketiga itu ada arsip untuk pengawas. Nah, terus selanjutnya ada persiapan teknik kegiatan. Ya, ini seperti biasa ya, perencanaan waktu, pembagian tugas dari setiap kepanitiaan, dan beberapa rapat panitia. Selanjutnya itu ada laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, panitia kegiatan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan bantuan atau konsultasi dari sekretaris dan bendahara organisasi terkait. Untuk sistematika sendiri itu kurang lebih bakalan sama dengan sistematika dari proposal. Ini nanti ketua pelaksana akan melaporkan kegiatan kepada ketua organisasi melalui sekretaris dalam bentuk yang pertama itu laporan yang sudah di print, yang kedua laporan file dokumen dalam bentuk soft file diserahkan kepada sekretaris biro inventaris untuk nantinya arsip dari organisasi tersebut. Nah, untuk sistematika pembuatan laporan kegiatan ini kurang lebih sama dengan proposal, seperti penggunaan sampul, ada pendahuluan, nama kegiatan, tema kegiatan, dilanjut lagi tujuan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan. Hanya saja untuk di waktu dan tempat dan sasaran peserta ini ini bakalan berubah. Ini bakalan berubah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pada hari H kegiatan. Jadi yang dicantumkan di sini itu waktu dan tempat, sasaran kegiatan dan peserta kegiatan yang sebenarnya terjadi pada hari H. Ada deskripsi kegiatan. Nah, di sini juga kurang lebih sama kayak yang di proposal. Terus selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terus selanjutnya ada lampiran. Nah, untuk urutan lampiran sendiri itu yang pertama ada lampiran proposal kegiatan, ada lampiran rundown acara fix di hari H, ada susunan panitia, ada lampiran berkas kelengkapan acara seperti CV pemateri, moderator, dan lainnya. Terus ada lampiran rekapitulasi surat keluar dalam bentuk daftar nomor, lampiran perihal dan tujuan surat. Terus selanjutnya ada lampiran rekapitulasi surat masuk. Nah, untuk surat masuk sendiri itu semua surat masuk dilampirkan. Selanjutnya ada presensi pada hari H, baik itu panitia, peserta maupun tamu undangan yang hadir. Nah, ada rekapitulasi presensi rapat, ada lampiran surat pertanggungjawaban belanja dan bukti transaksi pengeluaran. Terus ada lampiran desain kesekretariatan seperti desain pamflet, banner atau spanduk, plakat, sertifikat, name tag, dan lainnya. Terus ada lampiran dokumentasi kegiatan. Terus ada beberapa lampiran berkas administrasi yang lainnya yang tidak disebutkan gitu. Terus selanjutnya merupakan contoh rekapitulasi surat keluar ya. Yang pertama itu ada nomor surat. Terus di kolom selanjutnya itu ada perihal, ada lampiran. Ini disebutkan ya, misal nomor suratnya 001. Terus untuk perihalnya itu misal surat undangan. Terus lampirannya itu disebutkan 1 lembar. Terus tujuannya kepada siapa. Terus
terus ada tanggal dikeluarkannya surat, dan ada tidaknya surat balikan. Untuk pengisian kolom surat balikan ini, jika memang ada surat balikan maka cukup diberi centang. Terus selanjutnya di sini ada rekapitulasi tensi apa setiap anggotanya. Nah, di sini ada nomor, ada nama, jabatan atau divisi. Nah, untuk kehadiran sendiri ini diisi cukup menggunakan dengan misal rapat itu ada 10. Nah, jadi si panitia ini kira-kira berapa kali ini hadir dari rapat tersebut. Misal dari keseluruhan rapat ini ada 10 dan dia cuma hadir di 8 rapat. Maka untuk kehadiran ini cukup dituliskan 8/10. Lalu tadi ketidakhadirannya itu kenapa? Misal izinnya 2 atau izinnya 1, alpanya 1, seperti itu. Nah, untuk setiap lampiran ini dipisahkan dengan menggunakan kertas berwarna, bebas asal senada dan diberi judul berdasarkan lampirannya. Seperti misal lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan seterusnya. Laporan pertanggungjawaban ini sudah harus sampai ke sekretaris paling lambat itu 2 minggu setelah pelaksanaan bersamaan dengan LPJ yang akan diberikan kepada pihak pengawas. Terus selanjutnya secara khusus pula disampaikan laporan keuangan kegiatan kepada bendahara dalam bentuk soft file dan hard file. Itu aja ya terkait dengan standar operational prosedur dari pembuatan surat proposal dan LPJ. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dipahami. Yang saya mau tanyakan begini Kang Ari, terkait proposal. Semisal kita mau mengajukan proposal tetapi atas namanya itu Popmaupi Kampus Cibiru, apakah perlu membuat kepanitiaan atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak, berarti apakah susunan kabinet yang dimasukkan sebagai susunan kepanitiaan atau seperti apa jalan keluarnya? Terima kasih, dikembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Kang Kigoro atas pertanyaannya. Silakan kepada Kang Ari untuk menjawab pertanyaan dari Kang Kigoro. Oke, untuk proposal sendiri ya, sebaiknya itu dikeluarkan oleh Saya kepada Kang Ari selaku pembicara untuk nomor surat, kalau misalkan bukan surat kepanitiaan itu teh nama suratnya bakal berlanjut atau enggak ya, atau dimulai dari 001. Terus juga misalkan proposal, kalau misalkan kita nggak ngajuin dana itu bakal buat proposal atau tidak ya, atau hanya buat LPJ-an doang. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat keluar. Untuk Tedavi, punten ya tadi yang pertama itu nggak kedengaran gitu si pertanyaan. Cuma untuk yang berikutnya terkait dengan jika nggak bakalan ngajuin dana, apakah harus dibuat proposal atau enggak, itu bukan teh? Iya Kang, betul. Nah, untuk apa kegiatan yang tidak memerlukan dana gitu, itu nggak perlu dibikin proposal, terus nggak perlu juga dibikin LPJ-nya gitu. Itu cukup nanti ditulis di LPJ akhir tahun dari setiap departemen atau divisi masing-masing gitu kan. Biasanya setiap akhir tahun bakalan ada LPJ nih dari setiap organisasi. Nah, biasanya nanti bakalan cukup dituliskan di sana gitu. Seperti itu teh. Oke Kang, terima kasih. Kalau yang pertanyaan pertama tuh gini Kang, kalau misalkan nomor surat yang bukan kepanitiaan itu
nama suratnya itu bakal berlanjut atau diulang dari 001 gitu, Kang. Gimana teh? Gimana punten? Nih ya, misalkan ada nomor surat yang bukan surat kepanitiaan, itu teh nama suratnya bakal berlanjut atau tetap diulang dari 001. Itu tergantung dari siapa yang mengeluarkan suratnya teh. Kalau misalnya surat itu dikeluarkan oleh apa? Dikeluarkan oleh kepanitiaan, maka kepanitiaan gitu ya, kepanitiaan baru misal terlepas dari sekretaris Kopma, maka itu dibuat dari awal gitu 001. Tapi jika surat itu dikeluarkan oleh langsung oleh sekretaris Kopma gitu dengan atas nama Kopma tanpa adanya panitia kegiatan, itu nomor suratnya dilanjutkan dari nomor surat yang sudah ada dari pihak Kopmanya, seperti itu teh. Oke, Kang, terima kasih ya jawabannya. Baik, terima kasih Kang Ari atas jawabannya. Kepada Kang Vigo, boleh diulang kembali tidak pertanyaan yang awal? Boleh, moderator siap. Ya, mangga Kang. Begini Kang Ari, mohon maaf saya off cam. Yang mau saya tanyakan, ketika misalnya kita nih pengurus koperasi mau mengajukan proposal, sedangkan di dalam proposal itu kan harus ada susunan kepanitiaan. Nah, apakah kita harus membuat kepanitiaan untuk membuat proposal, ataukah sebetulnya nggak perlu bikin kepanitiaan untuk mengajukan proposal itu? Nah, jadi bagaimana Kang langkah solusinya dari permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke. Terkait dengan pengajuan proposal itu harus ada panitia atau enggak, itu karena ini sifatnya proposal kegiatan ya, jadi itu diharuskan dan bahkan wajib adanya panitia kegiatan. Karena kenapa? Nanti dari pihak lembaga pun bakalan bertanya gitu, kalau misalnya tidak ada susunan kepanitiaan, terus juga mereka mungkin aja nggak percaya nih, mungkin aja mereka nggak bakalan percaya dengan ada atau tidaknya kegiatan tersebut. Jadi untuk pengajuan proposal kegiatan sendiri itu diharuskan untuk membuat susunan kepanitiaannya. Mungkin seperti itu, Kang. Baik, Ya, bagaimana Kang Vigo? Alhamdulillah, terima kasih Kang Ari, Teh Novita. Baik, terima kasih Kang Ari atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kang Vigo. Selanjutnya dipersilakan kepada Akang Teteh, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Jika tidak ada, bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan? Begini ya Kang, menurut Akang, kenapa orang rata-rata nggak mau ketika ditunjuk untuk jadi sekretaris? Oke. Mungkin mungkin kalau untuk nggak mau itu mungkin mereka kayak udah stres duluan gitu ya, kayak proposal gitu kan berlembar-lembar gitu, terus kayak LPJ, apalagi LPJ itu bisa sampai setebal buku yang ratusan halaman gitu kan. Padahal sebenarnya untuk jadi sekretaris sendiri yang udah saya katakan sebelumnya, itu yang penting rapi, terus juga
Terus juga sebenarnya jadi sekretaris itu nggak sesusah itu gitu. Bahkan dibandingkan dengan apa ya, dengan posisi kepanitiaan yang lain, sekretaris itu lebih nyantai gitu. Ya mungkin awal-awal dan akhir itu mereka agak agak riweh kayak bikin proposal, terus bikin surat dan lainnya, terus di akhir bikin LPJ. Tapi kalau dibandingkan dengan divisi-divisi lain gitu ya dalam kegiatan, bisa dibilang sekretaris itu paling nyantai sebenarnya, karena ya kita kerjanya itu di pra acara dan pasca acara seperti itu. Jadi buat kalian yang emang apa ya, agak ragu gitu kalau mau jadi sekretaris, sebenarnya nggak usah ragu, karena nanti juga apalagi nanti juga kalian itu nggak sendirian gitu. Kalian bakal dibimbing oleh sekretaris organisasinya, terus kalian juga bakalan apa ya, dibimbing juga oleh SC gitu. Terus juga kan ada sekretaris 1 dan 2 ya biasanya. Jadi ya menurut aku untuk ketakutan dari jadi sekretaris itu ya dicoba aja dulu gitu. Itu sih Teh. Supaya kalian tuh tahu kalau jadi sekretaris tuh nggak sesusah itu sebenarnya. Itu sih Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ari atas jawabannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya sekretaris itu nggak terlalu rumit kalaupun misalkan kalian nanti ditunjuk sebagai sekretaris, asalkan rapi dan ada niat gitu ya Kang. Nah, iya betul banget Teh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kang Ites semuanya. Izin bertanya, Teh. Ya, boleh. Silakan, Teh Rindi. Ya, mangga Teh. Ya, baik. Terima kasih, Teh Novita. Kang Ari izin bertanya ya. Untuk pertanyaannya, dalam penulisan proposal itu dalam penulisan tujuan, itu bagaimana cara menuliskan tujuan kegiatan dan deskripsi kegiatan itu agar tepat sasaran gitu, harus sesuai dengan yang dilaksanakannya gitu. Dan penulisan deskripsi tersebut itu dituliskannya itu oleh sekretaris atau memang berdasarkan hasil bersama gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rindi atas pertanyaannya. Sekarang dipersilakan kepada Kang Ari untuk menjawab pertanyaan dari Teh Rindi. Oke, nah untuk penulisan tujuan sendiri itu apakah sekretaris atau siapa gitu ya yang membuat? Nah biasanya untuk pembuat tujuan dan deskripsi kegiatan itu ya sekretaris yang buat gitu. Hanya saja nanti juga sekretaris itu bakalan apa ya, istilahnya bakalan berkoordinasi dengan ketua pelaksana. Nah jadi nanti sekretaris dan ketua pelaksana itu bakal berdiskusi mau seperti apa nih sebenarnya. Kalau apa ya, kalau mau dibilang siapa yang buat, itu lebih ke ketua pelaksana yang buat, karena ketua pelaksana yang karena si ketua pelaksana yang apa ya istilahnya yang lebih tahu gitu, bahkan dia yang memutuskan mau seperti apa sih kegiatan tersebut gitu. Si sekretaris ini cuma menuliskan apa yang menjadi tujuan dan si deskripsi kegiatan seperti apa. Jadi kalau untuk penulisan deskripsi dan tujuan itu sebenarnya lebih kepada si ketua pelaksananya. Mungkin nanti bakalan berkoordinasi langsung dengan sekretaris seperti itu Teh. Terima kasih Kang Ari atas jawabannya. Bagaimana tanggapannya Teh Rindi?
Ya, terima kasih Kang Ari dan Mau Kak dikasih Novita. ruko, mau dikasih 100.000. Ya, sama-sama. Silakan kepada Kang Teteh semua. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mumpung sesi tanya jawab masih berlangsung. Izin bertanya, Teh. Boleh, silakan Irfan. Nah, ya Kang, jadi apa ya? Menurut Akang gitu, apa kendala terbesar menjadi sekretaris itu, terutama bagi yang belum berpengalaman? Soalnya suka ada gitu di organisasi yang istilahnya itu kayak mau coba-coba dengan apa ya, dengan embel-embel, dengan alibi biar bisa semuanya gitu kan. Itu juga harus punya persiapan dulu gitu ya. Nah, kira-kira apa menurut Akang kendala hambatan yang terbesarnya bagi pemula, terus apa yang harus apa ya disiapin buat menanggulangi hal itu. Oke. Apa hambatannya mungkin lebih ke apa ya? Kadang ada masih ada sekretaris yang belum memahami SOP dari si pembuatan surat LPJ dan proposal gitu. Jadi masih ada beberapa hal-hal yang dirasa masih kurang atau bahkan masih salah gitu. Jadi untuk cara apa ya? Untuk cara bagaimana menjadi sekretaris yang baik dan benar itu ya kalian harus bisa apa ya? Harus bisa memahami SOP-nya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi sekretaris gitu, kalian harus sudah memahami keseluruhan SOP tadi gitu ya. Minimalnya kalian udah paham dengan surat menyurat, terus paham dengan pembuatan proposal, terus juga paham dengan pembuatan LPJ seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin jadi sekretaris, ya itu tadi kalian harus paham dulu terkait dengan SOP yang berlaku di organisasinya tersebut. Mungkin itu Kang. Oke, jadi harus mempelajari dulu ya. Berarti harus kayak ada jarak gitu ya Kang antara pembentukan panitia, terus untuk pelaksanaan acaranya yang cukup jauh gitu, nggak bisa langsung mendadak gitu kan. Ya siap, terima kasih Kang buat jawabannya.